Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang penerapan pengendalian hama secara terpadu untuk meningkatkan produksi tanaman padi di Desa Sumberwaru. Pada mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan dan dengan dosen pengampu Bapak Hamiana SST MSI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rossi, NIM 0401217331, Prodi Penyuluhan Pertanian 1B. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah yang pertama tentang potensi Desa Sumberwaru. Nah, Desa Sumberwaru ini memiliki 3 dusun, yang mana yang pertama adalah Desa Sumberwaru 1, dan yang kedua Desa Sumberwaru 2, dan untuk yang ketiga Desa Sumberwaru 3. Nah, pada tiap-tiap desa ini memiliki keunggulan dan kekurangan terhadap potensi di setiap daerah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi di 3 desa ini, yang mana di Desa Sumberwaru 1, Desa Sumberwaru 2, Desa Sumberwaru 3, tentang potensi apa yang dimiliki oleh Desa Sumberwaru ini. Nah, oke, yang pertama adalah potensi Desa Sumberwaru 1. Potensi di daerah ini yang pertama adalah petani mayoritas adalah para petani jeruk, yang dalam artian adalah pekebun dan kebun nanas dan juga pohon mangga. Dan yang kedua adalah budidaya tanaman tembakau. Nah, yang menjadi ikon pada desa ini adalah pada tanaman untuk pembudidayaan tanaman tembakau, yang mana tanaman tembakau di daerah ini memang sudah menjadi incaran bagi kalangan masyarakat rokok yang ada di sekitar Bondowoso. Yang kedua adalah Desa Sumberwaru 2, yang mana mayoritas orang di sini adalah petani padi dan juga membuat besi ikan, ternak ikan lele, serta ternak kambing dan sapi. Namun jumlah masyarakat di desa ini paling kecil di antara desa-desa lainnya seperti Desa Sumberwaru 1, Desa Sumberwaru 3. Karena kebanyakan orang-orang di desa ini merantau ke Kalimantan, Malaysia, Jepang, Bali untuk mencari pencarian perekonomian keluarganya. Nah, di Desa Sumberwaru ini rata-rata perekonomian masyarakatnya adalah golongan menengah ke atas, karena 40% masyarakatnya pergi merantau ke luar Jawa. Dan untuk kondisi lahannya sendiri kebanyakan datar untuk lahan Tegal, hanya saja 20% saja, dan 80%-nya adalah lahan sawah. Para penduduk di desa ini memiliki pekerjaan sampingan, ya seperti membuat BC, ternak ikan, membuat sapu lidi, dan ternak sapi dan kambing. Potensi pada Desa Sumberwaru 3, yang mana di desa ini memiliki sebuah ikon berupa tempat wisata air terjun, dan juga untuk potensi petani di daerah Desa Sumberwaru 3 ini bisa dikatakan adalah potensi untuk petaninya paling besar di antara Desa Sumberwaru 1 dan Desa Sumberwaru 2. Serta para petani di sini juga melakukan peternak ikan lele, dan nantinya digunakan air dari ikan lele tersebut kepada tanaman padi sehingga menjadi pupuk organik cair. Juga ternak kambing dan sapi, dari kotoran ternak tersebut dijadikan sebagai pupuk kandang yang nantinya digunakan untuk tanaman yang dibudidayakan oleh mereka. Berikutnya adalah permasalahan pada Desa Sumberwaru. Yang pertama adalah pemasaran yang masih menggunakan cara konvensional. Nah, pemasaran di Desa Sumberwaru ini ialah dalam melakukan proses pemasaran yang mana masih dijual secara manual lewat pasar induk Bondowoso, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Terkadang tidak ada suatu barang pun yang laku, sedangkan dari pasar induk Bondowoso ke Desa Sumberwaru sangatlah jauh, sehingga harus menaiki angkutan umum. Permasalahan yang kedua yakni sarangan hama.
Petani di Desa Sumberwaru seringkali mengalami gagal panen akibat dari serangan hama, seperti hama tikus, wereng, kutu kebul, dan burung. Tidak jarang para petani saat melakukan pemanenan padi yang dipanen kebanyakan banyak yang rusak karena juga disebabkan oleh serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri jahat. Permasalahan yang ketiga adalah tentang tingkat pendidikan yang rendah. Mayoritas petani di Desa Sumberwaru kebanyakan orang tua, sedangkan untuk petani milenialnya banyak yang melanjutkan di pondok pesantren. Nah, terkadang berhenti sekolah atau mondok karena alasan tidak betah, tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, sehingga pemahaman akan perawatan tanaman seperti pengendalian hama, pemupukan, dan penanaman masih sangat tidak baik. Karya perencanaan. Nah, karya perencanaan yang saya angkat di sini adalah tentang pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan. Pengendalian hama terpadu memiliki dua macam penanganan, yaitu penanganan secara fisik dan penanganan secara mekanik. Pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik adalah tindakan pengendalian hama yang menggunakan faktor fisik seperti menaikkan suhu dengan cara melakukan pembakaran, menurunkan suhu dengan cara penggenangan, serta solarisasi tanah, lampu perangkap, serta pengaturan suara dan cahaya. Penanganan secara mekanik. Pengendalian secara mekanik adalah tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat. Pengendalian secara mekanik bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan cara menggunakan tangan ataupun menggunakan alat bantu lain. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian hama secara fisik dan mekanik merupakan tindakan mengubah lingkungan khusus, bukan merupakan bagian dari praktek secara umum. Pengendalian fisik dan mekanik tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Apabila pengendalian fisik dan mekanik dilakukan secara cepat, maka akan menurunkan populasi hama dengan tidak merusak pada lingkungan. Penerapan pengendalian hama terpadu diharapkan untuk memperbaiki kualitas dan hasil produksi tanaman padi masyarakat di Desa Sumberwaru agar tercapainya kesejahteraan petani dan keluarganya. Itulah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.